Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi, selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan di sini, ditemani sama Admin Nura. Halo Admin Nura. Halo Bandung. Kali ini kita ditemani sama Admin Animated lainnya ya, ini baru muncul nih, baru Debut. Jadi supaya Tomodachi kenal nih sama admin barunya, mari kita perkenalkan, ini dia Admin Sanken. Halo Admin Sanken. Halo semua, halo guys. Ini karena Bapak Sanken baru debut, jadi kita bahas genre kesukaannya Bapak Sanken, yaitu tentang anime action alias pergelutan duniawi ya. Itu dia. Sebelum masuk ke rekomendasinya, kita bahas ini dulu dong. Kenapa anime gelut itu menarik? Oke, pertama karena apa ya? Esensi dari si anime action itu emang kan action tuh banyak gerak ya. Iya. Yang kita lihat tuh. Ya. Nah, itu yang buat orang pribadi nih ya. Kayak emang anime action tuh, anime itu ditujukannya buat itu gitu. Jadi kayak karakter ya mungkin itu bisa nomor 2, tapi untuk kayak gerakan yang rumit, kayak kompleks gitu, kayak orang lagi berantem. Wah, itu kalau misalnya ada studio yang emang bisa bikin gerakannya detail sama gampang banget gitu buat kita lihat, kayak sense itu. Jadi makanya animation tuh emang ada ketarikannya sendiri gitu buat orang pribadi. Itu sih. Orang terakhir yang bener-bener orang ingat anime action yang bener-bener orang tonton senikmat dan sehikmat mungkin di Tate no Yusha kalau nggak salah. Wah, Ya kan? ya, Dan emang itu tuh sama. Cuman karena emang Iya. season berapa ya? Tate no Yusha season berapa lupa. Cuman maksudnya kayak anime action kayak dan segala macam masih nonton. Cuman nggak bener-bener nggak yang intens, bener-bener fokus di konfliknya apa dipikirin gitu kan. Pokoknya nggak terlalu mikir kayak nonton dadadan tuh cuma sekedar nonton. Terakhir yang bener-bener kayak gitu tuh di Tate no Yusha. Nah pasti Tate no Yusha hikmat banget, tapi karena emang konfliknya bener-bener apa ya, intens gitu ya, jadi kayak ya udah gitu, orang mau coba ngelihat nih, wah seru banget nih, ternyata lore-nya tuh gini loh, alasan kenapa ini gini loh, sampai si 4 pahlawan ini tuh orang cari tahu asal muasalnya kenapa mereka bisa ke isekai juga, kenapa gitu kan. Terus tentu kalau menurut orang yang namanya animation visualnya harus menarik dong. jelas. Contoh ambil kita orang nggak akan nyebut satu judul tapi langsung satu studio. Ufotable, Fate series. Jangan Fate deh. Mungkin kalau Fate lebih spesifik penontonnya, kita coba Kimetsu no Yaiba. Kimetsu, lihat visualisasi Kimetsu. Luar biasa. Mantap. Ya kan? Nah tentu dengan visual menarik, orang pikir pasti orang juga bakal, wah visualnya bagus. Oh tentu dong, aku mau menonton anime action. Betul. Kan? Itu sih menurut orang yang alasan kenapa anime action tuh banyak diminati. Selain dari ya konflik ceritanya ya sama itunya sih, visualisasi. Gak mau nyinggung tapi gimana ya, ada orangnya lagi anjir. Bang, saya mau nanya bang, Bapak Sanken pak, fandom Tokref. Karena jujur Tokref itu sebenarnya rame dari segi cerita. Iya. Gelut itu jadi ini kalau orang ngomong dia pada setuju nih ya. Iyalah. Waktu gelut tuh malah jadi wayang gitu, jadi kayak begini gitu. Tapi jujur dari segi cerita itu keren banget, bahkan kan sampai ada live actionnya gitu. Iya. Ya tapi live action kan itu udah beda inilah, beda cerita. Tapi ya dari segi cerita jujur itu emang apa ya, dia bisa dibilang fresh juga lah. Kan emang time travel school disatuin gitu kan, emang ya cukup menarik lah buat monster sendiri gitu. Cuman ya dari segi visual gelutnya mungkin itu agak jadi PR sih mungkin. Nah, dari dua faktor yang gue sebutin, si Tokref tuh masuk ke yang ceritanya bagus ya, maksudnya penuh, konfliknya penuh, intens segala macam kata. Cuman itu menurut gue, kenapa gue nonton Tokref tapi ngedrop ya, drop maksudnya nggak sampai tamat ya, karena menurut gue faktor si actionnya kurang aja. Gue ngelihat dia tuh kayak jujur aja waktu Draken aja gelut kayak PPT anjing, gerakannya kaku banget.
Nah, itu masalahnya. Itu. Tapi dari Ya. segi ya karakter juga sebenarnya bagus juga sih. Iya, Dari karakter dan cerita emang oke, cuman ya itu. betul. Karena ini action jadi yang dilihatnya tuh ya pergerakan si karakternya Betul. Betul, satu. itu poin Mungkin utama anime action tuh itu. iya, coy. Ya, Actionnya. Actionnya, animasinya gitu, geraknya, gelut-gelutnya, tonjok-tonjokannya, tendang-tendangannya. Kita pokoknya gelut di sini udah. Sama yang Ya, yang keren dari anime animation itu apa coba karakternya cuy. Aura karakternya wah kayak itu anime animation kagak main-main. Ya. Kayak contoh Draken walaupun gelut kayak Asli. PPT tapi aura, Bro. Ih, mantap Ya. banget. itu makanya itu jadi dari cerita dan si penggambaran dan apa ya si pendalaman karakternya ngena banget gitu. Iya, benar. Emang bagus. Iya, dari iya, segi iya. itu. Benar. Bukan cuma karakter utama yang banyak fansnya tapi karakter-karakter sampingan tuh biasanya punya fandomnya tersendiri-sendiri, Pak. Betul. Nah, Kalau itu animation tuh masalahnya. itu Ini kayak keren. masuk deh. Jadi ini mungkin apa ya bentuk counter argumen dari anime ini ya. Jadi emang bisa mengakuin juga anime ini yang dipakai karakter ini si Draken ini emang apa ya ada ya sedikit gap lah di bagian itunya kan pergerakannya. Makanya itu ini orang bakal nyebutin lagi satu anime yang bisa membantah itu semua. Jadi sebenarnya bisa cerita bagus, karakter juga bagus, dan aksinya juga bagus, yaitu anime Windbreaker ya guys ya. Nah, bagusnya di mana? Dari episode 1 kalau misalnya yang nonton juga pada nonton anime itu, dari episode 1 kita udah dimanjakan dengan si tokoh utama yang which is itu namanya Sakura. Sakura, betul. Nah, ya oke, kita bahas karakternya dulu ya. Si Sakura itu kan karakternya dari visualnya aja itu udah beda gitu. Iya. Misalnya jarang kayak si MC yang rambutnya setengah hitam setengah putih Iya. dengan matanya juga yang beda dan si skillnya juga kok tiba-tiba ada gitu kayak ini orang udah bisa gelut dari awal gitu dan ya dibuktikan dengan scene awalnya itu dia sampai ngelawan beberapa orang gitu. Nah di sini poin utamanya waktu mereka ngelawan banyak orang itu kan pasti kompleks banget kan gerakannya. Nah yang gue kagumin itu si animenya itu bisa memvisualisasikan gerakan-gerakan yang rumit itu dengan baik gitu, dengan bagus, dengan pas juga. Ya pas udah ngeliat kok ini keren banget ya. Nah makanya itu alasan gue kenapa ini kayaknya Top Ref nanti lagi aja lah, kayaknya Windbreaker menarik nih. Nah makanya itu gue beralih ke Windbreaker dan setelah Windbreaker tamat gue sampai bela-belain baca manganya sampai tamat juga dan ya itu benar-benar nggak mengecewakan sih, maksudnya worth it banget lah sampai gue baca manganya dan nggak kecewa juga. Jadi ya itu emang benar-benar absolutely recommended ya buat yang suka action. Setuju. Windbreaker mungkin bisa Ya, setuju. Gue setuju kalau Windbreaker. salah satunya Setuju. di list kalian. Kalau gue makanya nomor 1 gue bakal ngasih satu judul Norarihyo no Mago. Itu dia dulu yang pertama deh. Oke. Itu Ya, itu anime Nura sesuai namanya. ya anime gue banget. Tuh. Kalau lu nyebut anime gue banget tuh ya Norarihyo no Mago. Karena Waduh, jujur kenapa gue bilang Norarihyo no Mago, gue sebenarnya bilang banyak action lebih bagus dari dia, banyak banget bahkan yang lebih bagus, terutama yang sekarang banyak banget anime yang secara story lebih bagus, secara visualisasi lebih bagus juga. Cuman yang ngena di gue terkait ini tuh adalah memorable-nya. Ketika gue awal-awal ngewibu di 2000, gue lupa 2014 apa 2013 akhir lah, pokoknya 2014 kalau nggak salah 2014an dah. Itu tuh gue tuh salah satu tontonan gue adalah Norarihyo no Mago kan. Nah itulah yang menjadi cikal bakal nama Nura di gue tuh itu. Dan gue prefer bilang coba tonton deh season 1-nya, please. Season 1-nya jangan terlalu berharap lebih, cuman di season 2 kalian mau berharap lebih silahkan gitu. Karena emang yang Seinen Makyo tuh bagus banget. Cuman kalau yang season 1 ya layaknya anime shounen pada umumnya gitu loh. Kayak ya udah anime shounen ya gitu-gitu aja gitu. Cuman kan maksudnya gitu-gitu aja tuh ya ceritanya apa namanya tuh premisnya ya gitulah, pasti orang-orang
banyak yang ngeh juga, ini mah anime shonen banget gitu. Cuman yang season 2 nya bagus banget sih, gua nggak akan kiri karena Nurariko tuh salah satu karakter yang memorable di kepala gue. Makanya sampai sekarang nama Nura dan Nurariko dijadiin avatar di gue. Ih gila. Saking berkesannya ya. Berkesan coy. Di gue berkesan banget. Makanya gue bakal bilang Nurarion. Nomago. Makanya sekalinya nonton season 1 pasti season 2 bakal pasti ditonton tuh ya. Iya harus sebenarnya. Kalau kalian nonton season 1 udah nonton terus kayak kok biasa aja. Coba season 2 nya. Please tonton season 2 nya. Jangan berhenti di season 1. Tapi kalau kalian langsung nonton season 2 tidak direkomendasikan karena ntar kayak bakal bingung aja kayak banyak loh. Kok si Nurariko-nya Nurariko-nya gini sih? Loh, kok si Nurariko-nya enggak balik jadi human form lagi sih? Nah, biar kejelasin kita ke season 1 dulu aja gitu aja. Biar jelas ceritanya. Orang karena anime action harus menonjolkan visual ya. Orang punya satu anime yang unik banget visualnya. Kalian boleh search dulu, lihat aja di Google dulu sebelum nonton ya. Lihat gambarnya juga sudah unik gambar animenya. Yaitu judul animenya adalah Under Ninja. Ini anime action tentang ninja-ninjaan nih. Ini keren banget sih si gambarnya ya. Kalian lihat aja lah, gambarnya beda gitu cuy dibanding anime-anime pada umumnya. Sudah jelas banget ya penggambarannya. Itu dari segi visual mantap sih. Terus si gelut-gelut ninjanya ini wah epic sih di anime ini sih. Ini bener-bener kerasa banget si sembunyi-sembunyinya. Terus skill-skill ngeluarin shuriken yang lain-lainnya beda sama yang ada di Naruto jelas lah. Ini kayak ninjanya tuh ninja real gitu. Ninja real asli dunia nyata si gelut-gelutnya tuh mantep banget. Dan ceritanya juga keren banget gitu. Jadi kayak tentang organisasi ninja bawah tanah gitu. Yang mereka tuh dipinggirkan lah oleh sistem keninjaan yang ada di Jepang. Kayaknya mereka kayak lulu lanta gitu. Tapi mereka tuh walaupun tidak bergabung di sebuah organisasi, cuma under ninja doang. Tapi mereka yang nyelidiki kejahatan-kejahatan yang ada di kota. Itu mantep banget sih. Ada sisi thrillernya juga. Gelut-gelutnya juga mantep banget si Under Ninja ini. Sempat ada live actionnya juga, itu live actionnya juga mantep karena yang mainin nama-nama gede semua. Dan memang bagus lah Under Ninja ini. Cuma sedikitnya cuma 1 season, cuma 12 episode. Buat nonton sekali tamat. Bisa ya. Iya Benar. Jadi buat kalian yang mau nyari action baru sekali tamat. Iya ini ya di 2023. Iya baru tayang. Iya. Terus ada ini juga ada konsep ala intelijennya jadi lumayan seru lah. Orang ada satu lagi nih, salah satu yang gua mau sebutin Chainsaw Man. Si Denji. Iya coy. Nah tapi ya jujur orang nggak baca manganya, tapi ya animenya udah tamat juga. Dan ya untuk mungkin ya dari gambaran orang sebagai penonton yang sebenarnya nggak begitu nonton anime yang benar-benar yang underrated gue tonton juga enggak, jadi emang yang bukan lah. Emang untuk kategori anime ya cerita tuh ini agak ya bisa dibilang pace-nya masih slow lah untuk di awal. Tapi makin kesini tuh si action-nya tuh udah makin disampirin gitu, kayak makin intens juga. Jadi ya serunya emang di akhir sih untuk yang Chainsaw ini. Dan ada apa enggak recommended banget, soalnya jujur sebenarnya gue ada salah satu sisi lain dari gue yang suka gore juga, dan Chainsaw ini ada sedikit gore ya itulah gue suka juga di sisi itunya juga, gore-nya ada. Dan action sama gore itu mungkin kombinasi yang sebenarnya cocok juga untuk dimasukkan gitu. Orang sebenarnya ada beberapa banyak rekomendasi, cuman orang bakal nyebut harusnya orang-orang tahu ya. Ini menurut gua rada-rada kayaknya buat orang-orang yang sekarang jarang ada yang tahu banget sih ini. Cuman menurut gua itu masih worth it karena konsep dan premisnya sama kayak Shingeki no Kyojin dulu. Betul. Atau Attack on Titan. Namanya Kotetsuji no Kabaneri. Harusnya tahu sih beberapa orang. Kan kalau konteksnya Shingeki no Kyojin Titan ya. Iya. Kalau ini tuh namanya Kabaneri. Itu tuh kayak lebih ke zombie gitu.
Cuman kayak kan kalau Shingeki no Kyojin tuh dia bertahan di apa namanya itu wall itu tuh Ya itu ya itulah namanya Maria Wall ya apa lupa gue. ada 3 Saya lupa. pokoknya mah. Ya mereka kan di situ ya diemnya ya. Nah, Ya. kalau ini di kereta. Oh. Nah ya karena di kereta mereka tuh ini kayak berusaha bertahan hidup dan si MC-nya pun adalah setengah zombie. Jadi dia tuh digigit di awalnya, tapi dia tahan virusnya biar nggak nyampe otak dia, ditahan di leher gitu biar dan akhirnya itu badan dia tuh badan zombie tapi otaknya dia tuh adalah otaknya manusia. Makanya dia bisa berpikir seperti manusia tapi tetap badannya zombie. Jadi kayak makan minum Oh, ada tetap perlu darah. Parasite-nya ya? Ada Parasite-nya. Ya. Ya ada lebih kayak Kotetsuji no Kobayashi itu kayak Attack on Titan sama Parasit ya kalau nggak salah Parasite. Ya sama konsepnya kayak konsep apa premisnya sama kayak gitu kayak akhirnya pokoknya mereka tuh akhirnya kan cuman ada beberapa orang yang kayak dia, cuman kalau beberapa orang kayak dia tuh beneran kayak bahan percobaan, sedangkan dia kan emang langsung ke dia digigit gimana caranya nih virus nggak nyampe otak gitu kan, ditahan akhirnya dan beneran bisa tuh. Gila, itu ini salah satu anime action yang menurut gue bagus banget sih secara visual environment, animasinya di anime ini bagus banget. Terlebih waktu itu udah masih 2000 berapa ya gue nontonnya, masih ongoing. Dan yang paling penting openingnya dinyanyiin sama Egois pak. Madep. Dan konsepnya tuh dia bukan yang apa ya kayak era bukan yang kayak Shingeki sama Parasite yang udah agak modern ya. Cuman ini kayak jauh di belakang, kayak masih ada samurai gitu, masih ada kerajaan Edo. Itulah pokoknya. Anime action itu kan biasanya MC-nya biasa anak muda lah ya. Biasanya ya kan. Kaiju hadir dan menghadirkan karakter bapak-bapak. Nah, ini buat yang suka seperti Kaiju nih, cari MC yang beda. Ini anime bahkan MC-nya lebih tua dari Kafka, cuy. Ini MC aki-aki cuy. Aki-aki MC-nya ini. Anime Inuyashiki cuy. Dan yang harus kalian lihat itu ada gambarnya, animasinya. Ini kalau nggak salah sih ini si anime Inuyashiki ini pakai ada 3D-nya deh kalau nggak salah di animenya. Ya. Ya kan? Ya dia tuh kayak ini, kayak Ultraman Netflix. Nah, ya modelannya kayak gitu. tuh. Modelannya kayak gitu. Anime yang kayak gitu tuh. Mantap. Apalagi adegan waktu gelut di luar angkasanya. Wah. Itu the best sih. Itu the best. Itu the best, itu seru banget. Dan ada sisi-sisi kayak gore-gornya juga ada. Jadi seru lah ini Inuyashiki, mantap banget. Ada satu scene yang diingat dari si lainnya kan. Wah, itu. Iya, pasti. Itu gila banget kan. Scene itu. Bang, yang nembak itu. Iya, betul. Kalau gua itu scene the best sih itu. Si pengembangan karakternya kayaknya ini juga deh, kayak beda banget gitu, kayak benar-benar real. Soalnya kalau mungkin kalian tahu ada anime yang paling keren tuh The Fable. Oh iya, The Fable. Mirip-mirip. Iya The Fable. Kayak gini-gini juga ya. Iya. Ya, kayak gitu juga. The Fable juga sama artnya. Oh iya, tadi sempat di-mention nih sama Mas Hasan nih. Apa nih? Tadi yang soal ngomongin soal tadi Bang Nura juga soal gigit-gigit ya. Oh. Dan yang juga sama Mas Hasan yaitu Kaiju Number 8. Wih, mantap itu cuy. Kaiju. Kan tadi bisa buat tontonan juga lah, bisa dimasukin. Season 2-nya mau tayang. Menarik. Itu dia. Betul. Dan ya, emang apa ya? Ya itu tadi Mas Hasan udah nyebutin juga di karakternya itu beda dari yang lain gitu. Betul. Dan biasanya rasanya itu muda, ini malah om berusia 32 tahun yang profesinya sebagai pembersih kaiju. Ya, benar. Dan di satu momen ya dia digigit oleh kaiju. Bisa dibilang monster juga, dan tiba-tiba dia berubah kaiju di rumah sakit. Ya mungkin ada spoiler dikit, si kakeknya kaget ngeliat dia berubah jadi kaiju. Itu tonton aja lah, itu emang komedi actionnya tepat banget sih. Wah, itu komedinya tapi emang lucu sih, lucu. Bumbu komedinya pas gitu. Jadi kan emang ada beberapa anime yang emang si komedinya itu agak maksa, tapi ini komedinya pas sih. Tapi di luar itu sebenarnya komedinya tetap sering masukin juga, dan itu masuk banget gitu di orang pribadi gitu. Dan ya itu emang recommended banget sih si animenya, bisa worth it banget buat ditonton.
Tuh, setuju. Setuju, Itu gue setuju. yang suka Ultraman cocok nonton kaiju tapi dengan apa? Konsep yang berbeda gitu. Nah, Ya, iya, Ada bentuknya tim-timnya yang juga kan, berpadu ada padu. tim sekian, terus tiap tim punya ciri khasnya masing-masing, terus senjatanya itu, waduh, gimmick senjatanya suka banget sama Kaiju. Gimmick senjata yang pakai nomor-nomor itu loh, itu mantap. Asli, asli, asli. Jadi nomor sekian ada ciri khasnya, kekuatannya ini dan dipakai sama si ini. Itu gimmick-gimmick gitunya bagus. Kayak lah, Iya, iya, pengembangan karakternya detail banget itu. ya benar banget. ngomong kayak gitu ngingetin gue ke satu anime. Ya. Gue worth it sih. Cuman gue sebut judulnya, tapi gue mungkin akan ngerekomendasiin yang lain biar variasi aja, nambah kita. Nah, kenapa pas dia ngomong kayak gitu gue keinget satu langsung, World Trigger. Kurang lebih monster-monster gitu, cuman dari isekai lain gitu kan. Cuman itu baik lagi, jadi tiap tim tuh ada ciri khasnya masing-masing. Oh. Jadi kayak dia tuh kayak pembasmi, disebutnya kayak pembasmi kaiju, pembasmi monster gitu juga kan. Cuman ada tim-timnya gitu. Nah, tim-timnya sendiri tuh ada ciri khasnya masing-masing. Nah, itu menurut gue tuh dia tuh konsepnya sebenarnya kurang lebih sama kayak kaiju number Edge, cuman di World Trigger nih lebih ke arah si MC-nya tuh ada, sebenarnya gue tuh masih bingung, ada MC-nya kayak ada dua gitu loh. Nah, MC yang pertama tuh si Osamu tuh kayak dia tuh orang yang pengen nyari kakaknya temen. Jadi intinya dia tuh punya gurunya tuh adalah kakaknya dari temen dia. Nah, dia tuh ada tim ekspedisi buat ke isekainya gitu, terus tiba-tiba tim ekspedisinya tuh ngilang. Nah, si Osamu ini tuh belajar gelut kasarnya buat masuk tim, terus mau masuk ke tim ekspedisi itu buat nyari si gurunya sekaligus kakaknya dari temen dia gitu kan. Nah, cuman ada satu lagi si Kuga ini namanya Kuga, San. Keren kan? Keren. Iya, si Kuga ini tuh dia tuh dari isekai masuk ke dunia manusia, terus akhirnya bareng sama Osamu terus tuh gelut lagi, kayak belajar bareng terus gelut, dan untungnya mereka masuk satu tim yang sama. Nah, di situ kayak si Kuga tuh mau apa ya, lupa, kayak nyari informasi gitu, terus mau tahu cara balik ke isekainya kalau nggak salah. Nah, si Osamu ini pengen kesana biar ngelakuin ekspedisi. Nah, jadi intinya dua orang ini ceritain itu sih mostly. Dan ya, coba mungkin sisanya tonton sendiri, dan emang menurut gua oke banget kok World Trigger buat ditonton. Kurang lebih sama sih kayak Kaiju Number Edge, cuman nggak sebagus Kaiju, I guess. Oh, Gambarnya, Iya, mungkin iya. gambarnya atau apanya nih yang nggak sebagus Kaiju? Mungkin lebih ke cerita. Nah, nggak semua kan, kalau Kaiju bener-bener tipikal story yang oke ditambah komedi yang oke ya. Cuman Iya. kalau ini ya shounen biasa gitu aja. Ya. Oke. Tapi yang gue akan rekomendasiin tidak itu. Namanya Sousei no Onimyujin. Jadi intinya tuh premisnya tuh gini. Sousei no Onimyujin tuh ini tuh nyeritain Onimyujin. Nah, jadi ada sayembara Onimyujin gitu. Nah, jadi ada satu yang bakal ntar tuh Onimyujin terkuat dan bakal ngedamain dunia gitu kan. Ngedamain dunia Pak, karena kekuatan si Onimyujin itu tuh. Nah, banyak yang berlatih di sana. Nah, ada dua MC, cewek cowok nih. Yang cewek dia tuh emang latihan dari kasarnya tuh keluarga yang dari sisi Onimyujinnya tuh benar-benar dipandang. Iya. Satu lagi nih orang kasarnya tuh yatim piatu sebatang kara, terus diambil sama satu kuil buat dijadiin Onimyujin itu kan. Nah, cuman si ini tuh dia nggak mau latihan sama sekali karena emang ada trauma pada masa lalunya. Nah, yang serunya adalah tiba-tiba pas di kuil penentuan Onimyujin mereka berdua dipanggil. Nah, disuruh gelut tuh. Gue inget banget episode-nya, disuruh gelut. Tapi kan si Rekuronya nggak mau ya. Ya. Karena dia emang nggak mau niat jadi itu karena trauma masa lalu. Terus akhirnya, tapi yang kocaknya adalah pertarungannya berhasil jadi imbang. Wih, padahal beda status. Ada status. Dan si gobloknya lagi ternyata si yang ketua kuilnya tuh bilang mereka berdua harus nikah karena anaknya dari mereka berdua nanti yang bakalan jadi Onimyujin yang terkuatnya. Itu konsepnya bagus banget sih, gue kayak anjir. Cuman emang kalau kita nonton animenya sampai tamat, dia nggak akan sampai bener-bener tamat sih. Cuman kalau di manganya dia bener-bener sampai tamat kalau nggak salah. Itu sih.
Tapi seru kok, sumpah seru banget premisnya. Ya biasa lah, gue kan dari dulu ya, kan sekarang dulu seneng banget sama action supernatural kan, kayak Uchiha Totoro, Norari Hinomago, Tokyo Revengers, banyak lah pokoknya list anime action supernatural yang gue tonton dulu pas zaman awal ngewibu. Sekarang udah tidak. Oh, keren tuh ya. Tapi Sausai ini salah satu yang oke sih menurut gue. Ya mungkin sama Tokyo Revengers sih kalau lihat. Kalau judul-judul Banyak. populer mah nggak usah dibahas lah ya. Selalu sering kan rekomendasi. Soalnya anime action mah kan hampir semua populer lah, nama-nama besar One Piece, Naruto, bla 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 lah, Bleach, apalagi Gintama itu action semua. Cuma kan kita yang jadul, Oh, tapi yang ini jarang disebut, orang yang disebut. mau nanya Apa? satu nih. Apa? Nanya satu, anime ini itunya terkenal atau enggak? Apa? OPM. Wow, Kenal kenal loh. nonton. Top main itu, top Kelas main orang. Top main. Tapi emang GG itu, anime GG itu. Itu orang awal ngewibu nontonnya OPM tuh orang. Sama Bapak Nura gitu kan. Awal-awal ngewibu dikenalinnya OPM tuh. Ingat Bagus, sekali. soalnya mau OPM bagus. Tuh. OPM apa? Organisasi Pak C. Organisasi Papua melucu kah? Organisasi Papua Oh, melucu. Iya, Pak menarik. C. Pak C mantap. Organisasi Pak C mantap. Bisa. Oke, kalau orang ini mau kasih rekomendasi anime jadul lah ya. Meskipun orang nggak nonton Boleh animenya, tapi orang nonton live actionnya. Bagus live actionnya, nggak tahu animenya karena jadul, tapi ceritanya seru. Soalnya ceritanya adalah cerita seperti Crow Zero, cuma versi komedi. Cuma actionnya tetap ada kok. Jadi Crow Zero tetap tawuran sekolah, cuma yang lebih ditonjolinnya sebenarnya komedinya, Pak. Tapi tetap actionnya tetap mantep banget. Jadi ceritanya tuh ada satu karakter nih, si MC. Nah, si MC-nya tuh sebenarnya di sekolah yang lamanya tuh dia cupu, cuy. Dia cupu, dia nggak bisa gelut. Terus akhirnya dia pindah sekolah lah karena keluarganya pindah, kalau nggak salah akhirnya keluarganya pindah. Nah, si MC ini mencoba menjadi jago, Pak. Mencoba menjadi preman di sekolah, akhirnya ngajak nantang-nantangin. Ya tentu saja dia kalah, dia cupu, cuman yang ngebedain dia sama yang karakter lain, dia tuh otaknya jalan. Jadi kalau gelut dia bisa menang bukan karena dia jago, tapi karena dia licik. Ya itu yang seru tuh. Akhirnya dia karena licik ngalahin preman-preman di sekolah, menang kan, akhirnya dia jadi preman sekolah. Nah, nanti serunya adalah ketika dia sudah jadi preman sekolah situ, keakuin dan mulai ngelawan sekolah-sekolah lain. Dan nanti si musuh besarnya itu bukan sekolah lain tapi Yakuza, cuy. Para penjual narkoba. Musuh besarnya tuh nanti sampai situ gelutnya, cuy. Dari yang awalnya ngelawan sekolah-sekolah nyambung sampai lawan Yakuza. Itu keren sih. Dan lucu sih. Itu Gyokara Orewa. Double mention. Waduh, enggak deh, sebut semua kayaknya. Atau nggak ada? Atau Oh iya, sorry, ada nih satu cuman belum nonton tapi kayaknya worth apa tuh? watch juga nih. Ada juga Apa pengen nonton. Fable. Oh, The Iya, Fable. Fable. Iya. Gue juga belum nonton, cuma tahu doang. Ya, tapi itu bagus sih. Oke. Nura gimana? Nura boleh, Gusto? Nura Gusto. Gua banyak. Gila, gua banyak sih. Tadi udah disebutin beberapa kan kayak Tokyo Revengers, terus apa lagi? Uchiha Totoro. Oke. Terus Parasite juga udah Parasite tadi. disebut dah. Apalagi tar yang udah sebut tadi tuh ada 4 tuh gue lagi lupa apa ya. Ya udahlah, tar dulu kalau itu ya. Nah, Iya. tadi kan 3 ya. Ya. Parasite, Tokyo Revengers sama Uchiha Totoro. Banyak lagi, masih banyak, Pak. Ada The Gray Man, ya kan? Asariri, Iya. juga ada Noragami. Noragami juga banyak. Noragami Aragoto ya. Ya. Ini Kazeno Stigma. Sama ranking juga jangan terlupakan. Itu tuh bagus banget sama ranking. Terus Noragami. Banyak sih sebenarnya. Cuman ada beberapa yang di otak gua ada, cuman itu tuh buat di next episode. Ini yang pernah Anda sebutkan tapi nanti aja lah ya. Mau Iya. sebut Gurren Lagann. Anda pernah Ya, sebut Gurren tuh. Lagann bener. Pengen tahu apa Gurren Lagann? Oh, mau mecha juga di-include nih. Nah, enggak lah, mereka mah harus ada khusus mereka mah. Yang paling spesial sih ini ya, Guilty Crown juga. Itu juga bagus banget, Cok, Guilty Crown. Anda wibu-wibu awal, coba tonton Guilty Crown. Bagus banget. Ya. Gue banyak sih, cuman udahlah, itu dulu aja. Oke.
Kalau dari gua ini legend sih jadul, City Hunter. Gua dulu nontonnya di kaset coy, gila. Gua dulu masih pakai DVD, belum streaming. Nonton City Hunter masih pakai DVD, gila jadul banget ya. Gel City Hunter coy itu wah legend sekali kan itu. banget anjir, kebangetan legendnya kalau itu. Kan nonton masih zaman DVD, Pak. Belum mengenal, belum tahu apa itu anime, bahkan guanya juga sendiri. Belum tahu apa itu anime, belum TK, bayangin TK SD nonton City Hunter ya parah. Pas gua nonton sekarang, wah cerita apa ini? Sangat tidak anak-anak. Sangat amat kan, tidak anak-anak banget. Lawas ini dari visual. Iya. Apalagi ya, Klasik gimana gitu. iya karena jadul sih, jadi emang gambarnya seperti itu. Iya. Iya makanya itu khas gitu. Iya, apalagi ya yang itu sebenarnya yang kemarin kita tema tokusatsu itu juga action semua animenya. Iya benar. Kayak Foto Banyak banget kan. apa Sentai Daishikaku, Kizuna 5 yang kita sebutin kemarin. Ya apa, warna Twin Tail Betul. juga, Bunny and Tiger. Ya, ini orang suka banget, tapi ini udah top of mind sih, Pak. Tapi orang suka banget. Apa tuh? Anime pemadam kebakaran itu orang suka banget. Fire Force Tokyo. yang lagi tayang Oh, iya. season 3-nya tamat ya. Tokyo. Season 3-nya baru Iya ya, tamat. Fire Force juga nih. Kok Tokyo sih? Eneno Kan Shobotai. Iya. Itu orang suka banget sebenarnya, tapi itu udah top of mind orang-orang. Oh iya, tapi iya sih. Tapi emang decent sih menurut gua kalau itu. Menurut orang, edisi ini edisi. Edisi Sunda. Apalagi Iya, ya? coy, menurut gua. Apalagi? Banyak sebenarnya kalau mau Banyak dicek. banget. Yang Di otak orang udah banyak kan. Di otak Asli, orang udah banyak. Cuman asli. orang nahan cuman biar next episode bisa terungkap karena ini beberapa yang di otak orang nyambung sama tema minggu depan. Oke. Yang next episode. Siap. Oke. Itu aja kali ya. Bingung lagi apa lagi? Ya. Soalnya banyak banget. Banyak. Ada satu lagi judul. Apa, Black Clover? Judul Ini, Legend. coy. Judul Legend. Kita Apa? announce dulu dong. Kan Black Clover juga mau ada yang season 2. Oh, betul. Setelah sekian lama ya Ih. Bapak Nora ya. Iya. Oh, anjir gue nungguin banget Black Clover dari dulu. Mana nih Black Clover? Setelah beberapa tahun. Iya, nih. Ya, coba kalian bayangkan, orang emosi banget. Animenya nggak keluar, baca manganya. Gua desperate banget sama Hero kita Bata. Apa itu anjir, Bang Tabata, tolonglah. Itu Yuno sama Astanya tolong di balancing ya. Astanya perlu di buff, Yuno-nya perlu di Asli. nerf. Astanya, Tahu. waduh. Iya, tahu Yuno tuh karakter favorit, tapi please lah, jangan sampai segitunya. Itu kasihan Astanya anjing. Anjing. Sumpah, nggak pernah nonton Shonen sedesperate itu anjir gara-gara nonton gara-gara baca manganya Black Clover, bangke banget. Karena season 2 aja terlalu lama ya akhirnya. Iya, season 2-nya terlalu lama nonton animenya, nonton manganya, terus sampai sekarang nonton manganya anjing kok gimana? Ya manganya anjir. Kasian Jadi kan banget ya jadi Asta tuh. Mau tayang. Iya, hidup jadi kayak Asta tuh gak enak, coy. Anjir, udah mah kayak gitu ya. Gak di buff sama sekali lagi. Plot armornya buat si Yuno gede banget. Iya, di meme yang itu yang kalau berenang jadi tengkorak tuh. Iya, coy. Gila, sumpah. Gila segila-gilanya itu anjir. Ini ada lagi yang mau Lupanya. season 2-nya mau tayang, cuy. Apa, coy? Part 2. Sakamoto. Ah, iya Yang Sakamoto. juga. Ini dong, Adventure anime action favoritnya Embe dong. Toaru. Toaru. Wih, iya, coy, honorable mention. Toaru Majus tuh. No index. Itu. Oke lah, sudah kali ya. Cukup. Oke. Silahkan ditambahkan saja ya oleh Tomodachi di kolom komentar. Demikian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Kayak gitu banget nih semuanya udah boleh diizinin di sini nih. Guys, kan Lagi. admin Anime Date, nanti join lagi lah. Iya. Anda Malah, bukan bintang oke. tamu Bapak Sanken. Anda bukan bintang tamu. Anda hanya debut di sini. Anda hanya dong, Anda admin sekarang. Ntar join Iya. lagi. Makanya itu kan glad to be back gitu kayak Guys. anjir ini gua udah pro banget nih. Terus Yes. sekarang anjir banyak Comeback. wajah-wajah baru nih. Jadi kayak Ih, jelas. Betul. Oh iya, FYI ini admin sepuh, guys. Iya. Kalau kalian yang ngikutin Anime Date dari dulu, ada satu klip Chainsaw Man yang paling
view-nya gede, nah itu dia yang buat. Udah gitu aja. Sama klip Iya. AOT tuh satu lagi yang gede tuh. Ya, Jadi kita bareng-bareng buat lagi nih. Siap. Promosi wih, Crash jelas. Play. Gaskeun. Iya. Demikian dulu untuk episode kali ini. Dan jangan lupa follow semua media sosial Anime Date. Ada di YouTube Anime Date Indonesia. Ada di Spotify Anime Date Podcast. Ada di Instagram Anime Date. Di TikTok Anime Date. Semuanya di follow ya. Oh iya, sama ini join channel Instagram cuy. Udah ada. Jangan Yes. lupa join Iya, channel coy. Instagram. Iya. Dirame-ramein ya. Chatnya dirame-ramein. Rame-ramein. Ntar admin hujan jawabin satu-satu. Betul. Nanti direspon kalau apa pertanyaan-pertanyaannya. Siap, oke. Demikian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on day.